Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Sebelum kita mengawali aktivitas kita, mari kita merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Mika pasal 5 ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Bapa, kami mengucapkan syukur karena di pagi ini kembali Tuhan boleh membangunkan kami dan mempercayakan napas kehidupan ini. Dengan demikian kami yakin dan percaya Tuhan masih mempercayakan kami untuk menjadi berkat di dunia ini. Saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami sehingga kami boleh menemukan pembelajaran-pembelajaran dan kehendak Tuhan melalui firman ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, serta siap untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Amin. Mika pasal 5 ayat 1 hingga ayat yang ke-14 di bawah judul perikop Raja Mesias dan Penyelamatan Israel. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Mereka itu akan mencukur negeri Asyur dengan pedang, dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus. Mereka akan melepaskan kita dari Asyur. Apabila ia ini masuk ke negeri kita dan menginjak daerah kita, maka sisa-sisa Yakub akan ada di tengah-tengah banyak bangsa, seperti embun daripada Tuhan, seperti dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan yang tidak menanti-nantikan orang dan tidak mengharap-harapkan anak manusia. Maka sisa-sisa Yakub akan ada di antara suku-suku bangsa, di tengah-tengah banyak bangsa, seperti singa di antara binatang-binatang hutan, seperti singa muda di antara kawanan kambing domba. Kemanapun ia pergi, maka ia akan membanting dan menerkam, sedang tidak ada yang melepaskan. Tanganmu akan diangkat melawan para lawanmu, dan semua musuhmu akan dilenyapkan. Maka akan terjadi pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan melenyapkan kudamu dari tengah-tengahmu, dan akan membinasakan keretamu. Aku akan melenyapkan kota-kota negerimu, dan akan meruntuhkan segala kubumu. Aku akan melenyapkan alat-alat sihir dari tanganmu, dan tukang-tukang peramal tidak akan ada lagi padamu. Aku akan melenyapkan patung-patungmu dan tugu-tugu berhalamu dari tengah-tengahmu. Maka engkau tidak lagi akan sujud menyembah kepada buatan tanganmu. Aku akan menyentakan tiang-tiang berhalamu dari tengah-tengahmu dan akan memunahkan berhalamu. Aku akan membalas dendam dengan murka dan kehangatan amarah kepada bangsa-bangsa yang tidak mau mendengarkan. Amin. Demikian firman Tuhan yang boleh kita baca bersama. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, melalui perikop dalam kitab Mika pasal 5 ini, kita melihat salah satu nubuat perjanjian lama, yaitu tentang juru selamat yang akan datang. Dikatakan sebagai seorang penguasa yang dijanjikan, yang akan menyampaikan berkat Allah yang sudah lama dijanjikan kepada bangsa Israel, atau disebut juga sebagai bangsa dari keturunan Yakub. Dia adalah Allah sendiri yang sejak mulanya sudah ada. Ia
atas keputusannya, atas kehendak dan kemurahan hatinya, akan lahir sebagai seorang manusia yang berasal dari keturunan Daud, ya. Dan juga ia adalah Allah. Maka segala yang ia lakukan akan punya peran yang besar bagi umatnya. Melalui kelahirannya, ia menyatakan bahwa umatnya tanpa dirinya adalah sia-sia. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab hingga kelahirannya di Bethlehem, mereka semua adalah bangsa yang terlantar dan jauh dari Allah. Tentu saja mereka, umatnya, membutuhkannya agar dapat menemukan identitas diri yang sebenarnya. Dan juga melalui kelahirannya nanti, ya, sebagaimana dinubuatkan ini, akan memberikan keamanan yang sesungguhnya, keamanan yang sejati kepada umatnya. Tanpa dia, keberadaan mereka tergantung kepada lingkungan dan kemurahan musuh-musuhnya. Namun ketika ia datang dengan kekuatan, ia akan menggembalakan mereka seperti gembala menggembalakan domba. Tentu saja di sini untuk menjelaskan bahwa umatnya akan mendapatkan keamanan. Dan juga melalui kelahirannya, ia memberikan kedamaian yang sejati kepada umatnya. Kemudian kebesarannya akan sampai ke ujung bumi dan kekuatannya akan menjamin keamanan mereka. Ketika ia menyertai mereka, kehadirannya akan memberikan kedamaian yang sejati. Karena itulah, keturunan Yakub atau yang disebut Israel ini akan tetap ada di tengah-tengah banyak bangsa seperti embun dari Tuhan. Nah, ini juga terbukti nyata ya Bapak Ibu dalam kehidupan mereka, bahwa bangsa Israel sebagaimana yang kita ketahui sampai sejauh ini menghadapi begitu banyak tantangan-tantangan yang seharusnya kalau dari sudut pandang manusia mereka musnah ya. Tetapi karena berkat dan penyertaan Tuhan, mereka tetap menjadi bangsa yang besar sampai hari ini. Puji Tuhan dan luar biasa Bapak Ibu. Kemudian juga penyelamatan Allah terhadap Israel ditandai juga dengan pelenyapan kuda dan kereta perang. Penyelamatannya itu ditandai dengan pemusnahan peralatan-peralatan militer. Pada kenyataannya, manusia sering mengandalkan alat perangnya. Tidak ketinggalan juga dengan umat Israel. Mereka mengandalkan alat tempur yang canggih, yang kuat, yang besar, sehingga bisa melupakan Tuhan yang telah menciptakan mereka sebagai bangsa. Mungkin mereka lupa, pembebasan dari Mesir bukanlah karena kekuatan senjata, ya. Karena kalau hanya mengandalkan kekuatan Bapak Ibu, Israel ini jauh dari kata kuat, ya. Selama ini dari cerita-cerita Alkitab itu kita melihat apa yang membuat mereka menang. Karena Tuhan yang berperang bagi mereka. Luar biasa. Oleh karena itu ya, Tuhan tidak ingin Israel lupa bahwa yang memberi kemenangan, memberi penyelamatan selama ini adalah Tuhan. Tak hanya peralatan militer yang dimusnahkan, Mika bernubuat, "Aku akan melenyapkan alat-alat sihir dari tanganmu dan tukang-tukang peramal tidak akan ada lagi padamu." Pada kenyataannya manusia cenderung lebih suka menaruh kepercayaannya pada yang tidak pasti, pada jimat, ya, paranormal, ketimbang Allah. Manusia lebih suka mempercayakan dirinya pada apa yang manusia pandang itu bisa dipegang, ya. Contohnya zaman sekarang saja ya, meskipun ada Tuhan, ada gereja, ada pendoa-pendoa, tidak jarang ada umat yang masih mempercayakan hidupnya, mempercayakan harapannya, mempercayakan kesembuhannya pada dukun ya. Nah, itu yang tidak seharusnya dimiliki oleh umat dan juga dimiliki oleh kita sebagai orang percaya.
harus mengandalkan Tuhan dan tidak boleh menduakan Tuhan. Manusia cenderung mempercayakan masa depannya pada ramalan yang menyenangkan hatinya saja. Pada kenyataannya memang tidak ada ramalan yang buruk ya kalau kita mau mendengar ramalan begitu ya. Tapi jangan kita mempercayakan hidup kita pada kuasa-kuasa yang bukan kuasa berasal dari Tuhan, Bapak Ibu. Patung-patung, tugu-tugu berhala pun tidak luput dari pemusnahan ya. Manusia cenderung menyembah apa yang kelihatan, meski buatan tangan sendiri. Ini juga sebagai gambaran kehidupan Israel. Mereka tidak lagi suka mempercayakan diri kepada Allah yang tak kelihatan, tetapi kepada patung dan berhala yang bisa dilihat. Ini pun ya Bapak Ibu, kalau kita tidak mempercayakan hidup kita sepenuhnya pada Tuhan, tidak membuat iman kita bertumbuh ya, bukan tidak mungkin kita akan goyah dan bisa mempercayakan hidup kita pada kuasa-kuasa yang tidak terlihat itu atau pada berhala-berhala. Dari firman Tuhan ini, Bapak Ibu, saudara-saudari, pesan yang mau disampaikan kepada kita ya, karena nubuat ini sebagian besar sudah digenapi dalam kedatangan Tuhan Yesus. Dan apa artinya untuk kita yang hari ini membacanya ya, yaitu yang pertama, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Meskipun kadangkala kita tidak bisa melihat pekerjaan Tuhan, rancangan Tuhan atas hidup kita, tapi percaya saja, itulah iman. Dengan demikian, kalau kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan sepenuhnya, maka kita akan aman, selamat, sentosa, damai sejahtera. Itu yang harus kita yakini. Kemudian juga yang kedua, jaga diri, jaga hati ya. Karena di minggu-minggu Advent ini juga adalah minggu-minggu penghayatan bagi kita untuk menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Berjaga-jagalah Bapak Ibu saudara-saudari, jangan sampai kuasa-kuasa itu, kuasa-kuasa kegelapan membuat kita menjauh dari Tuhan, membuat kita tidak lagi menjadi anak-anak Tuhan, melainkan menjadi anak-anak kegelapan. Harus berjaga-jaga Bapak Ibu, harus berdoa, harus bertekun dalam iman, supaya kita menjadi orang yang taat setia sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Inilah firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Amin untuk firman Tuhan. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Mari kita bersatu hati dalam doa. Kita menaikkan doa syafaat kita. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur hari ini boleh disapa kembali oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini kami ingat dan pegang selalu dalam sepanjang langkah kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan dalam hidup kami. Juga untuk setiap hasil ladang yang kami boleh nikmati dan yang pada bulan-bulan ini sedang menanam kembali hasil ladang. Dan juga kami bersyukur pada hari-hari ini kami boleh Tuhan curahkan hujan berkat, sehingga kami boleh merasakan kesejukan, udara yang sehat, udara yang segar setiap harinya. Dan terima kasih ya Tuhan, karena tidak terjadi kekeringan di tengah-tengah kami. Biarlah usaha, pekerjaan, tanah, ladang kami boleh menumbuhkan hasil yang baik, sehingga dapat Tuhan pakai untuk memberkati keluarga kami dan orang-orang yang membutuhkan pertolongan kami. Dalam doa ini juga kami menyerahkan pemerintahan dan program pemerintah di wilayah Murung Raya ini untuk dapat berjalan dengan baik dan semakin membawa damai sejahtera untuk masyarakat. Diberkatilah kiranya para pemimpin kami dan bahkan setiap orang yang bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga terkhususnya mendoakan untuk jemaat Tuhan, yaitu jemaat Tuhan Galilea di Muara Marway dan Pelaci. Biarlah Engkau berkati sehingga terjadi pertumbuhan yang baik
bagi jemaat Tuhan di sana. Pelayanan firman Tuhan dan kegiatan peribadahan dapat terlaksana dengan lancar, serta persatuan sebagai anggota tubuh Kristus tetap terpelihara dalam ikatan kasih. Demikian juga ya Tuhan, melalui doa ini, segenap hidup kami, aktivitas, perencanaan, dan harapan, kami percayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Inilah doa kami yang kami alaskan dalam nama Yesus Kristus yang telah ajarkan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.